Baik, kita masuk yang chapter pertama, yaitu mengenai the nature of econometric and economic data, yaitu sifat ekonometrika dan data ekonomi. Sebagaimana yang akan kita bahas, yaitu kita lebih fokus kepada buku Workbench mengenai judulnya yaitu Introductory Econometric and Modern Thoughts edisi kelima. Jadi, kita harus diakui bahwa peran dari ekonometrika dalam suatu studi empiris memegang peran yang sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan evaluasi teori ekonomi. Kenapa seperti ini? Misalnya, saudara ingin mengevaluasi bagaimana dampak dari penggunaan program prakerja yang dilakukan oleh pemerintah, atau apakah program prakerja yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memanfaatkan waktu non kerja dengan memberikan upah, apakah itu bermanfaat baik atau buruk terhadap negara. Atau misalnya saudara seorang bisnismen, sehingga saudara harus menganalisis pada tingkat suku bunga berapakah nanti akan bisa mencapai nilai obligasi yang akan semakin baik. Maka untuk menganalisis ini, maka bisa dilakukan dengan analisis data, yaitu dengan ekonometrika. Makanya mengevaluasi teori-teori ekonomi itu salah satunya yaitu dengan cara ekonometrika. Jadi karena dalam dunia nyata ini penuh dengan ketidakpastian atau uncertainty, maka ekonometri itu mampu memberikan sentuhan yang mampu menjembatani hubungan-hubungan pasti dari teori ekonomi dengan hubungan yang ada atau gangguan yang ada dalam nyata atau realitas yang penuh dengan ketidakpastian. Jadi hubungan tersebutlah teori ekonomi mencoba mendefinisikan hubungan antara variabel ekonomi dalam bentuk matematis dengan tujuan untuk membantu memahami fenomena ekonomi dan dunia nyata dengan menggunakan data empiris dari dunia nyata. Jika data empiris membenarkan hubungan yang dimaksud oleh teori, maka teori dapat diterima. Kalau tidak, teori tersebut harus ditolak karena tidak didukung oleh bukti empiris dalam dunia nyata. Jadi itu gunanya dalam ekonometrik. Jadi sebenarnya ekonometrika ini kalau dalam buku dalam jurnal Insung Kindro mengatakan bahwa Ratner Fritz tahun 1926 itu mengatakan bahwa ekonometrika berasal dari kata metric yang artinya pengukuran, atau secara harfiah itu ya metric, atau dikenal dengan ekonometrika, artinya pengukuran dari hubungan-hubungan ekonomi, measurement of economic relationship. Jadi kalau menurut Ratner Fritz tahun 1926, ekonometrika ini adalah terutama berkenaan dengan pengukuran hubungan-hubungan ekonomi. Jadi sebenarnya banyak ya penelitian yang disampaikan dalam buku atau jurnal di Institut. Sedangkan kalau menurut Woolrich itu sendiri, ekonometrika itu didasarkan kepada bagaimana membangun metode statistik untuk mengestimasi hubungan dalam ekonomi, menguji teori ekonomi, dan mengevaluasi atau mengimplementasikan bagaimana kebijakan pemerintah maupun bisnisnya. Jadi biasanya aplikasi dari ekonometrika ini lebih kepada forecasting atau peramalan. Dan peramalannya itu umumnya bisa dengan yang mikroekonomik variabel seperti pendapatan rumah tangga, jenis kelamin, konsumsi rumah tangga, atau yang makroekonomik seperti GDP, tingkat suku bunga, inflasi, tingkat pengangguran, dan sebagainya. Maka itu bisa dilakukan namanya forecasting. Tapi kita lanjut dulu yang selanjutnya. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan bahwa menurut Woolrich, econometrics is use of statistics method to analyze economic data. Itu menggunakan metode statistik untuk menganalisis data ekonomi. Di mana biasanya para ekonometrika itu lebih kepada menganalisis
data yang non-eksperimental. Jadi yang sains baru menggunakan data yang eksperimental. Jadi kalau yang non-eksperimental ini biasanya dikontrol dengan individu, perusahaan, atau segmen dari ekonomi. Kadang bisa disebut dengan observational data atau retrospective data. Sedangkan yang untuk eksperimen data itu biasanya yang melakukan adalah para saintis, di mana harus ada laboratorium untuk mengukur bagaimana dampaknya. Biasanya seperti itu. Jadi agak banyak yang agak sedikit sulit untuk menganalisis social science dalam eksperimen data. Nah, tujuan dari analisis ekonometrika itu ada estimating relationship within economic variable. Jadi mengestimasi hubungan dari antar variabel ekonomi. Kemudian yang kedua, menguji teori ekonomi dan hipotesis. Contohnya seperti ini. Teori ekonomi yaitu permintaan. Permintaan berhubungan antara harga dengan kuantitas itu berbanding terbalik. Semakin tinggi harga, maka kuantitas yang dibeli akan semakin sedikit. Jadi hipotesisnya apa? Terdapat hubungan negatif antara harga dan kuantitas barang yang diminta. Nah, nanti inilah yang akan diuji. Apakah benar harga dengan kuantitas itu berhubungan negatif? Kemudian yang ketiga yaitu forecasting economic variable. Jadi kita bisa meramalkan variabel ekonomi ini. Misalnya tadi antara harga dengan kuantitas. Ketika harga naik, apakah nanti kuantitas akan turun? Kalau turun, berarti seberapa besar nanti turunnya di 1 tahun ke depan atau di 2 tahun ke depan. Maka itu dikatakan dengan forecasting economic variable. Terus yang keempat, mengevaluasi dan mengimplementasikan kebijakan dari pemerintah dan bisnis. Jadi nanti dengan adanya menguji teori tadi, menguji hipotesis, maka kita bisa mengevaluasi. Oh, ternyata ini tidak baik untuk dilakukan oleh pemerintah. Menaikkan harga itu tidak baik untuk meningkatkan permintaan. Kenapa bisa meningkatkan permintaan? Seperti itu. Atau di bidang kebijakan bisnis misalnya. Oh, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, maka kita harus bersikap loyal, bersikap loyal kepada konsumen. Seperti itu. Jadi kan dari uji tadi, maka nanti bisa mengevaluasi dan mengimplementasikan apa hal yang bisa dilakukan ke depannya. Inilah sebenarnya gambaran dalam penulisan dari skripsi saudara. Mulai dari nanti saudara menentukan ekonomi variabel apa yang digunakan, kemudian nanti mencari teorinya, kemudian membuat hipotesisnya. Setelah membuat hipotesis, nanti saudara uji dia, saudara lakukan pengujian data dan mengestimasi bagaimana nanti hasilnya, terus lakukan forecasting dan nanti bisa mengambil saran dan kesimpulan yang merupakan evaluation of implementation, kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah, negara atau individu, tergantung daripada subjek dalam penelitian saudara. Oke, jadi tolong perhatikan sekali pelajaran ini karena sangat bermanfaat untuk saudara dalam pengerjaan skripsi maupun nanti ketika saudara bekerja di bidang penelitian seperti di Bappenas, Litbang, Bapeda itu umumnya menggunakan pengolahan data. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam econometric analysis atau analisis ekonometrik? Yaitu yang pertama kita harus menentukan apa itu model ekonominya. Kemudian baru model ekonometrik. Jadi beda antara model ekonomi dengan model ekonometrik. Jadi prinsipnya model itu tidak sama dengan realitas. Namun, model yang baik bagi seorang peneliti dapat menerangkan dan meramalkan sebagian besar dari apa yang terjadi dengan realitas.
Itu sebenarnya yang dikatakan dengan economic model. Jadi kita tahu bahwa di dalam ilmu ekonomi ini kan mempelajari tentang bagaimana perilaku manusia. Perilaku manusia itu sifatnya kompleks. Artinya banyak faktor yang menjadi pertimbangan sebelum seseorang memutuskan sesuatu. Nah, dalam penelitian ekonomi, tentu ini tidak semua aspek yang mempengaruhi keputusan seseorang itu bisa kita dapat kita amati. Makanya kebanyakan peneliti hanya mengambil beberapa faktor penentu keputusan seseorang. Artinya, peneliti melakukan penyederhanaan dari realitas perilaku ekonomi dengan menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar peneliti tidak kehilangan informasi akibat tidak dimasukkannya beberapa variabel yang dianggap berpengaruh dalam model yang diteliti. Jadi bentuk sederhananya model itu lah yang dikatakan dengan pembentukan model. Itu bentuk sederhana dari realitas. Itu yang dikatakan dengan pembentukan model. Atau bisa juga dikatakan dengan suatu pewujudan dari aspek realita yang akan dibuat untuk mencapai suatu tujuan. Nah, biasanya menurut Walras, langkah economic model ini sering di-skip atau sering dihapuskan. Nah, contohnya seperti ini. Dalam ilmu ekonomi mikro ya, kita sering menjumpai model permintaan barang, produksi barang dan jasa, permintaan barang. Modelnya apa? Berarti Q sama dengan fungsi dari apa aja. Ada harga barang lain, selera, pendapatan, ekspektasi. Nah, itu dikatakan dengan model ekonomi atau model ekonomi. Atau misalnya dalam makroekonomi, saudara belajar mengenai teori permintaan uang. Permintaan uang fungsi dari apa? Fungsi dari pendapatan dan suku bunga. Nah, itu yang dikatakan dengan model ekonomi. Nah, econometric model apa? Jadi, model econometric itu spesifikasi model matematika atau model ekonomi tadi dari teori ekonomi. Jadi pernyataan teori ekonomi atau hipotesis kan ada nanti tuh, misalnya economic model dari harga tadi, permintaan barang itu dipengaruhi oleh harga barang lain, selera, misalnya gitu. Maka yang econometric model yaitu adanya persamaan di sana. Q sama dengan P harga itu sendiri, PX ditambah dengan PY ditambah dengan selera, seperti itu. Itu yang dikatakan dengan econometric model. Nanti selanjutnya akan kita bahas dulu. Nah ini, economics model, maybe micro and macro model. Jadi yang mikro tadi Ibu contohkan ya, seperti permintaan uang, permintaan barang dan jasa, itu kayak model ekonomi yang mikro. Terus kalau makro banyak ya, sebenarnya banyak, mikro maupun makro itu banyak. Ibu ambil contohnya permintaan barang, penawaran barang, apalagi ekonomi mikro yang sudah ke permintaan tenaga kerja dan sebagainya. Makroekonomi misalnya faktor yang mempengaruhi konsumsi, faktor yang mempengaruhi PDRB, ya kan, yaitu C tambah I tambah G tambah ekspor per impor. Nah, itu dikatakan dengan econometric model. Sedangkan model ekonominya apa? Berarti Y sama dengan fungsi dari C, I tambah G, ekspor impor. Gitu. Terus economic model itu akan membangun hubungan antara variabel ekonomi. Ternyata ada ya contoh bahwa demand equation dan price equation. Ini saudara bisa lihat economic model dari crime. Baker tahun 1998 berarti model ekonomi dari kriminalitas yang terjadi. Jadi bagaimana Y yaitu berapa waktu yang dihabiskan dalam aktivitas kriminal, waktu mempengaruhi kriminalitas. Nah, ini dia model itu. Fungsi dari X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Dia ada 7 variabel X di sini. X1 yaitu wage, diupah dari aktivitas kriminal. Kemudian work for legal employment, jadi upah dari tenaga kerja yang legal. Kemudian ada
pendapatan lainnya, kemudian ada kemungkinan dia itu getting cuts, kemudian dia conviction if caught, itu kemungkinan dia tidak tertangkap, ini kemungkinan dia tertangkap, kemudian kemungkinan dari keyakinan dia untuk tertangkap, dan expected sentence itu adanya satu pernyataan dan semua. Jadi ada 7 variabel yang menjadi model ekonomi. Nah, fungsi inilah yang tidak spesifik dan ini belum ada persamaan sehingga tanpa adanya model ekonomi. Terus bagaimana dengan kedua? Misalnya yaitu model bagaimana para job training, yaitu relatif kerja dan para pekerja dalam produktivitas. Jadi bagaimana efek dari adanya pelatihan untuk meningkatkan produksi para pekerja? Maka ekonomi teoria tidak dibutuhkan, sehingga ini adalah modelnya, di mana produktivitas itu dilihat dari segi upah. Jadi berapa upahnya per jam, kemudian dipengaruhi oleh apa? Yaitu eduk, esper ini yaitu experience, serta pengalaman, training yaitu jumlah yang dia habiskan, minggu yang dihabiskan untuk mendapatkan training. Jadi nanti ini how wage ini adalah produktivitas dari pekerja. Nah, kan di sini kan belum dijelaskan nih hubungannya positif, negatif atau tidak. Nah, di sanalah nanti yang dikatakan dengan econometric model. Jadi kalau ini masih dalam bentuk fungsi, ini yang dikatakan dengan model ekonominya. Nanti baru kita bahas econometric model. Nah, ini adalah econometric model untuk kegiatan yang melakukan tadi kriminalitas. Jadi dia lebih spesifik di mana sudah ada persamaan di sini. Kriminalitas dipengaruhi oleh B0, yaitu konstanta di sini, dengan asumsi bahwa selain dari faktor mempengaruhi itu tetap, maka nilai kriminalitas adalah sebesar B0. Kemudian ada upah tadi, upah legal dari tenaga kerja yang resmi. Terus ada B1 di sini, yaitu koefisien dari wage. Kemudian income lainnya tadi, kemudian ini adalah B2, koefisien dari income lainnya. Terus ada frekuensi dari kemudian ada frekuensi dari penangkapan sebelumnya, kemudian B4 yaitu frekuensi dari pengakuan, kemudian ada kalimat rata-rata dalam meyakinkan, kemudian umur, dan adanya U yaitu unobserved determinant of criminal activity. Maksudnya yaitu faktor yang tidak diobservasi dalam aktivitas kriminal. Contohnya adalah karakter, moral karakter seseorang, upah dari criminal activity, atau background dari keluarganya. Jadi ini tidak diteliti sehingga ditambah dengan U. Di model ekonometrik pasti ada B0, B1, dan terakhir ditambah dengan U. Apakah hubungannya positif atau negatif? Tetap dibuat persamaannya, yaitu dahulu yaitu positif semuanya. Nanti baru dihasil, nanti baru dibuat hubungannya. Gitu. Nah ini kalau yang tadi, yang bagaimana tadi modal dari produktivitas dari adanya pelaksanaan job training atau pelatihan kerja terhadap pekerja, dengan nilai dari berapa upah yang akan dia dapatkan, kan semakin besarkah atau semakin kecil. Idealnya semakin banyak training yang didapatkan, maka harusnya upah akan semakin besar. Nah, itu yang akan diuji. Jadi sini dipengaruhi oleh eduk yaitu pendidikan, kemudian esper yaitu pengalaman, dan job training. Jadi bedanya di sini dengan model ekonomi, yaitu di sini sudah diuraikan ada B0, B1, B2, plus B3 ditambah dengan unobserved determinant of work. Jadi variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Unobserved determinant dari, jadi variabel yang tidak diteliti untuk yang mempengaruhi upah.
Contohnya apa? Inexability, quality of education. Inexability itu maksudnya yaitu kemampuan bawaannya, kemudian kualitas pendidikan, dan latar belakang keluarga. Now, most of econometrics deal with specification of error. Jadi memang hampir semuanya itu pasti memiliki spesial dari adanya error U ini. Error yaitu kesalahan dalam tidak memasukkan unobserved variable ke penelitian kita gitu. Nah, econometric model ini bisa menggunakan uji hipotesis. Contohnya bagaimana B3 nanti akan mempengaruhi B3 dari training, dari pelatihan ini akan mempengaruhi upah. Berarti kan harusnya hipotesisnya yaitu positif. Semakin tinggi job training, maka semakin tinggi upah. Tuh. Nah, dalam econometric analysis ini, maka perlu adanya data. Jadi, data ini tidak satu saja macamnya. Mungkin di dalam statistik ekonomi sudah belajar di mana data itu banyak macamnya, ada cross section, ada time series data, ada pool cross section dan panel atau longitudinal data. Jadi antara pool dengan panel itu berbeda. Nah, jadi metode ekonometrika ini tergantung daripada data yang digunakan. Kalau misalnya data cross section, maka pengolahannya berbeda. Data time series, maka pengolahannya juga berbeda. Begitu juga untuk data pool maupun data panel. Mungkin sebelum UTS kita fokus kepada data cross section data, kemudian setelah UTS nanti kita baru masuk ke data time series yang akan dibahas oleh Bapak Wiri. Ditambah nanti panel juga akan dibahas di setelah UTS. Dari cross section yaitu sampel dari individu, rumah tangga, perusahaan, kota, negara atau unit-unit lainnya yang menjadi satu interest pada satu waktu tertentu. Jadi datanya itu hanya satu waktu tertentu. Misalnya, yaitu saudara menganalisis bagaimana permintaan rumah tangga terhadap listrik pada tahun 2010. Berarti waktunya sama di 2010. Nanti banyak observasi atau individu pada tahun tersebut. Itu dikatakan dengan cross section. Hanya terjadi pada periode waktu tertentu atau pada titik waktu tertentu. Nah, cross-section observation are more or less independent. Jadi observasi atau pengamatan data cross-section ini itu lebih atau kurang independen. Contohnya pure random sampling for a population. Jadi kita mengambil sampel acak murni dari suatu populasi. Terkadang pure sampel random sampling ini dilanggar. Misalnya dia menolak untuk merespon dalam survei, atau jika pengambilan sampel ditandai dengan pengelompokan. Jadi, data cross section ini biasanya ditemui dalam applied mikroekonomi. Kalau mikroekonomi biasanya menggunakan data cross section. Ini adalah contoh dari data cross section di mana terhadap upah dan karakter lainnya. Di mana di sini terdiri banyak observasi, maksudnya banyak responden 1 sampai 520. Ini adalah jumlah responden, kemudian yang mempengaruhi apa yang akan diteliti yaitu upah di sini misalnya, kemudian eduk, pendidikan, kemudian ini adalah pengalaman, kemudian jenis kelamin female, satu adalah laki-laki perempuan, adalah laki-laki, kemudian married yaitu status pernikahan, 1 menikah, 0 tidak. Untuk female dan married ini adalah variabel dummy, mungkin sudah paham ya. Sedangkan ini adalah variabel tidak dummy atau disebut juga dengan data hasil.
Jadi ini cross section ini tidak tahunnya sama, tapi banyak nanti observasi respondennya. Kemudian yaitu bisa juga ini adalah cross section data yaitu terhadap tingkat pertumbuhan dan karakteristik negara. Jadi ini negaranya banyak, ada Argentina, Australia. Ini kan satu daerah nih, banyak negara nih, tapi dalam satu tahun gitu. Kalau kan tidak ada tahun di sini, berarti dalam satu tahun GDP untuk Argentina 0,89, untuk Australia 3,32, begitu seterusnya. Ini adalah tingkat pertumbuhan dari real GDP. Ini adalah tingkat konsumsi pemerintah dari terhadap persentase GDP. Dan ini adalah tingkat pendidikan dari adult sekondari, jadi siswa SMP. Jadi di sini terlihat variabel-variabel di mana terdapat banyak daerah atau banyak negara, tetapi hanya pada satu waktu tertentu. Kemudian yaitu time series data. Data time series biasanya ini dilambangkan dengan T. Tadi yang cross section nanti di persamaan itu dilambangkan dengan I kecil. Nah, data time series ini yaitu pengamatan variabel atau beberapa variabel dari waktu ke waktu. Sebagai contoh misalnya stock price atau harga saham, money supply atau jumlah uang beredar dari waktu ke waktu ya, misalnya dari bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga, consumer price index atau dikenal dengan indeks harga konsumen, kemudian GDP atau disebut dengan PDB, kemudian annual homicide rate, tingkat pembunuhan tahunan, automobile sales atau penjualan mobil. Di mana time series ini tipikalnya yaitu serial correlate, yaitu berkorelasi secara serial. Urutan pengamatan penyampaian informasi sangat penting. Jadi misalnya kita buat penelitian dari 2000 sampai 2010, maka harus diurut dia, tidak boleh datanya itu diacak 2000, 2001, kemudian 2010, kemudian 2003, itu nggak boleh, harus diurut dia, itu yang paling penting. Order of observation. Nah, data frekuensinya bisa daily, bisa weekly, bisa monthly, bisa quarter, bisa tahunan. Nah, tipikal ini maka kita bisa melihat nanti khas waktunya ada tren dan musim. Nah, ini biasanya aplikasi dari ekonomi makro ataupun keuangan terapan. Kalau yang data cross section tadi seperti data IFLS, data Susenas, nah itu biasanya adalah cross section. Jadi bisa dijadikan time series kalau misalnya digabungkan semua data buku yang ada di data Susenas, Bapenas atau BPS. Ini adalah contoh dari data time series bagaimana upah minimum, tenaga kerja dan data lainnya terhadap dari Puerto Rico. Di ini time series nampak ya dari observasinya tahun di sini 1950, 1951, 52. Nah, tadi dari beberapa tahun. Jadi adanya variabel dari waktu ke waktu berbeda dia. Rata-rata upah minimum dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Ini juga mengalami peningkatan seperti itu. Ada corporate rate, ada employment rate, ada GNP. Itu yang dikatakan. Nah, kemudian ada pool cross section. Pool cross section. Apa itu pool cross section? Yaitu terdiri dari 2 atau lebih data cross section yang dikombinasikan dalam sebuah data set. Artinya nanti bisa saja cross sectionnya itu berbeda. Misalnya sebelum pemekaran ada 10 daerah, kemudian dilakukan pemekaran ada 12 daerah. Sebelum pemekaran misalnya tahun 2000, maka sebelum pemekaran datanya itu ada 10 orang, setelah pemekaran nanti datanya ada 12 daerah begitu. Nah, cross section are drawn independently of each other. Maksudnya yaitu data cross section itu digambar secara independen antara satu sama lainnya. Nah, data cross section ini digunakan untuk mengevaluasi perubahan kebijakan. Misalnya apa? Mengevaluasi perubahan dari ini pajak terhadap harga rumah,
Atau misalnya sampai acak harga rumah tahun 1993 berapa, kemudian nanti sampai yang terbaru setelah harga tahun 1995 berapa gitu. Jadi adanya perbandingan dari reform sebelum reformasi dan setelah reformasi. Tadi yang Ibu sampaikan kayak sebelum ada pemekaran daerah dengan setelah adanya pemekaran daerah yang awalnya sebelum tahun 2000 misalnya 10, setelah tahun 2010 2001 misalnya nanti menjadi 15 kayak gitu. Nah, ini yang dikatakan dengan data projection, di mana observasinya gabungan dari beberapa tahun. Misalnya observasi pertama itu sebelumnya itu dari tahun 1993 misalnya ada 250 observasi, kemudian nanti setelah harga berubah setelah reformasi tahun 1995 maka observasi dari 251 sampai 520. Jadi cross sectionnya berbeda. Yang satu 250, yang satu lebih dari 250. Ini 270. Itu boleh. Jadi beda jumlah dari cross sectionnya, tapi pada saat tahun yang berbeda ya. Sedangkan data panel nanti observasinya harus sama dia. Jadi kita adalah data panel ekonomi regional data, yaitu maksudnya adalah data projection memiliki sama dari waktu ke waktu, berarti sama dia harus 10 projection, maka tahun depannya juga harus 10. Ini dikatakan dengan data panel. Tapi kalau misalnya berbeda, itu dikatakan dengan pool projection. Nah, data panel ini maka memiliki data projectional dan data dimensi waktu atau data waktu. Data panel ini dapat digunakan untuk membentukkan hal yang tidak dapat diobservasi waktu invarian, dan ini bisa merespon untuk memudahkan respon yang tertinggal, lag response, seperti bagaimana statistik dari kejahatan kota yang masing-masingnya diobservasi dalam sekali 2 tahun, kemudian bagaimana karakteristik dari ketidak invarian observed, yaitu karakteristik kota yang tidak bisa teramati dari waktu invarian yang dapat dimudahkan, kemudian pengaruh dari polisi pada tingkat kejahatan yang menunjukkan jeda waktu. Wah, misalnya tahun 1986 dan 1960, kemudian observasinya dan 1946-1960 berapa, nanti lagi observasinya ini 1122 ya kan, ini kotanya 1 tahun 1996, yang di tahun 1990 juga 1. Nah begitu juga untuk kota kedua 1981 1961, jadi sama dia semuanya, tidak berbeda dia. Bagaimana dari catalyst paribus untuk efek kausal dan gagasan dari catalyst paribus. Di definisi dari efek kausal X terhadap Y artinya bagaimana variabel Y berubah jika variabel X diubah, tapi semuanya relevan terhadap faktor-faktor yang dianggap konstan. Nah, hampir sebagian pertanyaan ekonomi adalah pertanyaannya yang catalyst paribus. Maka hal ini penting untuk menunjukkan bagaimana efek kausal itu menarik bagi seseorang. Ini berguna untuk menggambarkan bagaimana sebuah eksperimen baru harus dirancang untuk menyimpulkan efek dari kausal yang dipertanyakan. Yaitu bagaimana efek kausal dari fertilizer angkop yield, itu bagaimana efek kausal pupuk pada hasil panen. Efek kausal pupuk pada hasil panen itu terlihat dari berapa banyak pupuk yang dihasilkan, berapa banyak produksi kedelai yang dihasilkan akan meningkat jika satu penambahan dari jumlah pupuk terhadap tanah. Implikasi asumsinya bahwa semua faktor yang berpengaruh terhadap hasil panen seperti kualitas hujan, kualitas tanah, hujan, adanya pestisida dianggap tetap. Itu dia yang dikatakan dengan causal effect. Intinya yaitu yang catalyst paribusnya itu tetap, itu dikatakan dengan causal effect.
Ini hanya eksperimennya ya, jadi nanti dipilihlah nanti tanah, kemudian dilakukanlah secara acak bagaimana jumlah pupuk yang berbeda untuk plot yang berbeda, kemudian meningkatkan hasil. Kemudian baru nanti akan nampak bagaimana eksperimen itu berhasil jika pupuk yang diberikan tidak berhubungan dengan faktor lain yang mempengaruhi hasil panen. Artinya kayak kualitas tanah, hujan itu tidak berpengaruh terhadap hasil panen, tapi hanya dipengaruhi oleh pupuk saja. Yaitu mengukur bagaimana tingkat pendidikan seseorang. Nah, jika seseorang itu dipilih dari beberapa populasi dan beberapa tingkat pendidikan, nah mana yang akan meningkat upahnya. Jadi semua faktor selain daripada tingkat pendidikan itu dianggap tetap, dan dikatakan dengan ceteris paribus. Ternyata economic theory itu tidak selalu menggunakan dimulai dengan causal effect. Contohnya aja yaitu hipotesis ekspektasi dalam jangka panjang dari tingkat suku bunga contohnya yaitu suku bunga jangka panjang sama dengan suku bunga jangka pendek yang diharapkan. Ini 1 tambah R pangkat N jangka panjang itu sama dengan suku bunga ekspektasi yang diharapkan. Nah, implikasinya bahwa tingkat bunga T-bill 3 bulan harus sama dengan tingkat bunga yang diharapkan 3 bulan pertama T-bill 6 bulan. Ini dapat uji dengan metode ekonometrik. Jadi tidak harus causal effect, tapi bisa saja dengan hipotesis expectation. Mungkin itu materi yang chapter 1. Nanti kita lanjutkan dengan bagaimana itu strata, penginstalan strata. Jadi nanti minggu depan kita bahas mengenai chapter